baca dulu firman Tuhan 1 Yohanes 2:15-17. Berikut ini beberapa tipu muslihat iblis yang ada dalam Alkitab. Salah satunya ya, nanti kita bahas beberapa hal. 1 Yohanes 2:15-17. Saya akan baca dari saudara, coba dengarkan dengan baik-baik. 1 Yohanes 2:15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendaknya tetap hidup selama. Jadi ternyata dunia dan keinginannya akan, tetapi apa yang akan bertahan selama-lamanya? Orang yang melakukan kehendak Allah selama-lamanya. Ada 3 hal penting yang saudara perlu lihat di sini. Yang pertama, bahwa apa yang Tuhan katakan berselaras dengan minggu lalu, keinginan daging. Baru keinginan mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu. Mata ini adalah pelita tubuh. Jadi be careful dengan apa yang kamu lihat. Minggu lalu saya sudah jelasin. Kalau kamu tidak bisa melihat hal-hal yang menarik perhatian, berawal dari beli mie, akhirnya mie, roti, daging, sayur, dan lain-lain, gitu toh. Itu ibu-ibu tuh berawal dari mau beli kuah, cuma mau beli ada yang ada tak kurang di tiba-tiba ada mau beli keset kaki, berawal dengan keset kaki, berakhir dengan 3 kemeja, 2 rok, 1 celana panjang, gitu kan. Keinginan mata. Kalau bapak-bapak mobil ada baik-baik, ada rusak, ada apa, dia mau kasih bos nelayan apalah gitu tuh. Hobi-hobi yang tambah-tambah urusan. Apalagi ada yang hobi-hobi yang ya gak apa-apa sih punya hobi, bagi saya enggak. Yang penting jangan sampai mengutamakan itu daripada kebutuhan yang utama. Ini enggak masalah bagi saya secara pribadi, tapi saya lalu sempat bilang dulu puji Tuhan sih, karena ini di Amerika suami saya punya hobi yang sudah berkurang, yaitu memancing. Karena dulu kami di Bali satu kali memancing itu baru sewa kapal, panggil orang, dipanggil dari teman-teman kau bapak, bisa ada 6 orang, dikasih makan, beli pancingan, beli ini semua, keluar uang bisa sampai 6-7 juta satu kali di jalan. Jadi rupiah ya, nanti bawa 1 biji ikan. Nah, jadi hari-hari dengan keinginan mata, baru keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Saudara boleh jelaskan keangkuhan hidup? Angku. Orang kalau angku itu dikit-dikit maunya dia. Orang biasanya angku dekat dengan somse. Dekat dengan somse. Nah, orang kalau dekat dengan somse, dekat dengan jealous, ya kan? Orang kalau sombong dia bisa jealous. Be careful. Sombong jealous. Dan dekat dengan banyak hal. Saya ingin membacakan kembali firman Tuhan bagi kita semua, Galatia 5 ayat 19-21. Apa sih perbuatan daging? Ya kita lihat. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata. Kalau saudara-saudara di sana sama-sama kita baca supaya semua kasih dengar telinga, ini nggak boleh dibuat. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Gampang kan sebenarnya? Sebenarnya pemahamannya simpel sekali loh. Simpel. Ada orang iri hati di surga? Kenapa klaim hari ini kamu adalah warga surga? Ada orang mabuk di surga?
Ada tuh enggak? Sudah Bapak bilang ini. Ada orang cabul di sorga? Ada orang suka berselisih di sorga? Ada orang yang iri hati di sorga? Misalnya orang senang-senang bersisa, bangka tapi tidak ada pendeta dua di oto, ketar-ketir doa. Paling baru lagi sekarang dia beli. Tapi kalau di gereja, saya yakin saya di surga, warga kerajaan surga. Tahu surga sebelah mana kali? Ini di Raboy sana. Karena kita harus belajar bahwa di dunia ini, saudara, sementara praktis untuk mempersiapkan engkau pada kekekalan. Apa yang ada dalam kekekalan? Apa yang dipikirkan dalam kekekalan? Ada yang bisa jawab? Apa yang dipikirkan ketika saudara masuk surga? Coba kita teologi imagination dulu. Coba imagine. Di surga itu ada apa? Surga nggak ada mall. Ada Jersey Garden di sana. Menlo. Ibu pendetanya asik dan. Ingat, di sana nggak ada Disney World, nggak ada cruise. Di surga ada apa dengan pendeta? Kalau begitu udah usah kita di surga. Di dunia juga. Alkitab menggambarkan di surga itu ada apa? Tempat konser apa lagi? Jelas konser kan, atau orang mau nonton konser kan? Dong kira konser apa Cherry Bell tadi apa? Blackpink. Ibu mau di mana Blackpink? Dok nggak kira kita kelas Blackpink. Orang mau nonton Opa Stephen Tong orkestra bukan kayak gitu. Jadi saudara ini saudara gini enak ada mau pendeta. Kenapa yang saudara datang di gereja? Kenapa? Coba imagine. Mari kita berteologi imagination. Makanya saudara, engkau tidak layak dalam kerajaan sorga karena Allah pikiran kamu dunia. Semua orang yang pernah ke sorga, saya coba dengar kesaksian, baca buku, dan pernah menyaksikan orang yang saya yakin dan saya sangat percaya orang ini pasti berkata yang benar. Karena saya mendoakan orang ini dan saya pikir cuma doa pelepasan, tidak tahu dia cuma mati suri. Dia kembali lagi. Kaget ya, masih ada di sini. Terus dia karena belum bisa bicara, dia pakai tulisan. Kita supigi di muka, semua udah berempet terus di muka. Dia tulis di muka pakai, langsung merinding gitu. Dia bilang, tapi kita harus suruh pulang, boleh masuk. Baru kita berteriak-teriak, kita mau pulang. Itu bukunya. Terus sesudah dia sadar, angkat alat, terus dia bicara. Coba gambarkan ke surga. Dia bilang tidak ada gambaran surga di dunia. Tapi yang jelas dia bilang dia tidak mau pulang ke dunia. Dia tangkap. Tidak ada orang yang pergi ke sana ingin kembali. Tapi ada di dalam apa? Untuk semua nggak pernah bisa jelasin yang ada di dalam apa. Paling cuma bisa menafsir mengira-ngira. Iya betul? Betul? Ketika saudara punya pemahaman pemikiran demikian, akan membantu saudara tidak berpikir secara duniawi. Kalau hari ini ada konser surga, di sana cuma ada puji-pujian. Pertanyaan saya bagi saudara hari ini, saudara punya hobi memuji Tuhan atau cerita orang? Apa? Ya Pak Elder, Pak Pen atau Pak Iwan bilang memuji Tuhan. Yang lain apa dong? Apa? Pujian penyembahan. Bagaimana pujian penyembahan? Ibadah aja kadang-kadang masih memilih yang lain daripada datang ke Tuhan. Saya ingin kita mengenal apa yang dikerjakan iblis dan apa tipuan yang pertama. Saudara, saya ingin kita melihat apa tipuan iblis yang menurut saudara. Coba kasih pendapat. Menurut saudara, apa yang iblis kerjakan untuk menipu saudara? Apa? Memberi apa? Kenyamanan. That's just a good things. Apa lagi?
duluannya? Memberi kebingungan. Memberi kebingungan. Nah, ini termasuk. Sementara bingung. Saya mau bilang poin pertama. Semua bilang sama-sama. Apa sebetulnya yang menjadi tipuan iblis bagi kita? Yang pertama, menentang firman Tuhan. Semua bilang menentang firman Tuhan. Saudara, kalau sudah buka Kejadian 3 sekarang sudah akan lihat bagaimana gambaran rinci tentang taktik atau tentang tipuan si iblis ini. Dia yang menyebabkan dosa manusia yang pertama yang namanya siapa? Adam dan Hawa. Dia kan yang duluan yang bilang Hawa. Dia bilang apa Hawa? Dia coba memberikan kepada Hawa tipuan bahwa yang dikatakan Tuhan itu patut dipikirkan, harus ditentang. Musuh kita ini menyebabkan manusia pertama berdosa, dan sampai hari ini setan masih menggunakan taktik ini. Dan konon sampai hari ini cara kerja ini masih sangat baik dikerjakan iblis. Iblis bertanya dan iblis berkata, tercatat melalui ular, dibilang apa? Tentulah Allah berfirman. Tentulah Allah berfirman. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang, benarkah Allah berfirman demikian? Gitu ya terjemahannya. Kalau dalam bahasa Indonesia tentulah Allah berfirman. Tapi ketika terjemahan bahasa Inggris, betul so begitu. Betul so begitu. Kira-kira begitu. Benarkah Allah berfirman? Kata-kata begini itu seringkali mengajak kita berargumen, atau kita mulai berpikir atau mulai terjebak, dan kita mulai pertimbangkan kembali apa yang dia katakan dan apa yang kita pahami. Kalau saudara tidak mengerti benar firman Tuhan, nah disitulah dia menambahkan interpretasi manusia, cara pikir manusiawinya. Dan akhirnya iblis mampu meyakinkan bahwa firman Tuhan itu membatasi manusia. Enggak asik. Makanya banyak orang Kristen yang ke gereja tapi dia takut sungguh-sungguh. Nanti kalau sungguh-sungguh semua dengan Tuhan, aduh susah, menderita, pokoknya betul kan? Makanya orang banyak bilang, nanti kalau kita umur 50 tahun berpendeta, 60 tahun, 70 tahun, ada yang mulai seret kaki, baru dia mulai kasih sisa-sisa buat Tuhan. Waktu mawar masih berkembang, masih mekar dengan indah, tunggu dulu kuat. Tapi kalau mulai mawar, mulai layu, dia mulai cari Tuhan. Jadi yang pertama apa nih yang iblis kerjakan dalam tipuannya? Menentang firman Tuhan. Jadi saudara hati-hati kalau saudara tidak suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dia bisa menyuruh kamu memeriksa kembali ajaran firman Tuhan dengan jelas. Jangan kita pikir kita bisa. Yesus aja diuji dengan firman Tuhan. Masih tetap pencobaan di padang gurun. Yang dikeluarkan dari mulut iblis apa? Apa? Firman Tuhan. Nanti kita lihat selanjutnya. Jadi tipuan pertama setan mengundang kita untuk menambahkan penafsiran pikiran kita sendiri untuk bisa membatalkan kehendak Tuhan. Catat baik-baik. Ini tujuan utamanya, supaya saudara mulai memikirkan kembali. Dan saudara, saya mau bilang, seluruh denominasi gereja sampai hari ini menjadi mangsa tipuan iblis. Contoh apa? Apakah Tuhan benar-benar mengatakan bahwa homoseksual itu salah? Bukankah kita serangan anjing? Kita bagaimana dengan manusia yang selalu dibully, disakiti, bahkan mereka bisa memiliki pemahaman sendiri. Akhirnya gereja mulai bingung, gereja mulai runtuh. Masa sih Tuhan cuma bilang jenis kelamin cuma 2, laki-laki dan perempuan. Makanya sekarang banyak WC di Amerika sudah ada all gender.
Semua bahkan kuesioner dan semua form bisa tulis no need, ya kan? Dibilang apa? Seks. Female, male, no comment. Atau apa lagi? Saudara, kita harus berpikir bahwa ternyata setan bisa menggantikan apa saja yang mulai tidak firm. Perhatikan. Dia mengajak kita untuk menggantikan kebenaran Tuhan dengan apa yang ada dalam pikiran. Dia bisa menjadikan kita dewa bagi kita sendiri. Kita menggantikan Tuhan. Dan dia bisa bilang kepada kita, sudahlah, apa sih salahnya kita mencari uang, memperoleh uang? Apa yang salah? Bukankah kita semua perlu uang? Bukankah gereja juga perlu uang? Bukankah ibadah juga perlu persembahan? Hati-hati, saudara. Karena apa? Karena uang bisa menjadi tuan yang jahat, tapi hamba yang baik. Kalau uang dijadikan tuan, maka bahaya hidup. Tapi kalau uang dijadikan hamba, maka berkatlah yang menyertai engkau. Saya nggak akan bahas terlalu dalam itu. Yang poin kedua, apa yang selalu menipu kita? Pertama, iblis tipu apa? Kita untuk menantang firman Tuhan. Yang kedua, iblis tipu kita untuk menantang identity saya dan saudara. Identitas saudara. Pencobaan di padang gurun memberikan jawaban jelas, memberikan wawasan bagaimana iblis menipu. Dia datang melawan Yesus, mencobai dia di padang gurun. Setan mulai dengan godaan, dengan kata-kata, jika engkau adalah anak Allah. Saya tanya pada saudara, Yesus adalah anak Allah atau bukan? Anak Allah atau bukan? Setan tahu persis Yesus itu siapa. Yesus ada di sana ketika setan jatuh seperti kilat dari sorga. Iya kan? Sudah tahu kisah itu? Sudah tahu kisah itu? Yesaya menjelaskan itu. Lucifer. Yang menarik adalah iblis memilih waktu ketika Yesus lemah secara fisik dan lapar untuk menyerang identitasnya. Setan tahu. Kenapa saya harus ada 40 hari di padang gurun seperti ini? Dalam keadaan lapar. Setan melakukan hal yang sama dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tipu saudara karena dia melihat saudara sudah lebih efektif dalam pelayanan Tuhan. Ketika saudara mulai kena pergumulan, krisis mulai datang, pergumulan rohani mulai datang, dan dia menyarankan begini kepada saudara. Biasanya kalimat-kalimat yang dia munculkan begini. Masa kamu anak Tuhan bisa mengalami hal ini? Kalau bahasa Indonesia gini, jika Anda adalah anak Tuhan, hal ini gak akan mungkin terjadi. Dia tahu benar seorang Kristen, Tuhan akan bantu, Tuhan akan menolong. Tapi apa yang perlu kita? Apa yang kita perlukan atau apa yang perlu kita pegang? Semua bilang ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17. Saudara tahu ketopong keselamatan? Apa tuh ketopong? Hah? Apa? Semua bilang apa? Helm. Penutup apa? Kepala. Penutup apa? Jadi apa yang harus ditutup? Kepala. Apa yang harus ditutup? Jawab yang kencang. Pikiran. Pikiran harus dijaga. Pikiranmu harus dijaga cuma dengan apa? Firman Tuhan. Tapi kamu pendeta, dia yang menjahatin saya. Keinginan untuk membalas manusia berdosa itu tinggi. Tak balas pada dia, tak bunuh pada dia, tak kejar pada dia. Apa yang kamu harus gunakan? Ketopong Keselamatan. Sekarang saudara ngerti kenapa yang selalu dia katakan itu adalah jagalah Hati. karena hatimu ada di sini. Tanggap, hati ini organ. Ini yang dalam tubuh saudara ini apa? Organ tubuh hati. Tapi hatimu ada di Pikiran. mind.
Jaga hati dari segala kewaspadaan, karena situlah berpajar kehidupan. Saudara, tangan ini boleh dipotong, cuma diamputasi, yang lain masih berfungsi. Betul? Kaki boleh terpotong, bahkan tangan setengah bisa. Kita boleh luka di mana, tapi kalau yang diserang ini, kalau diserang kepalamu, gimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Chaos, bukan chaos, mati sayang. Bukan chaos lagi. Kalau yang diserang adalah pikiranmu, adalah kepalamu, lumpuh semua tubuhmu. Amin. Stroke itu menyerang mana? Dari mana dulu? Peredaran darah, gumpalan di otak, maka freeze. Jadi kalau ada persoalan hari-hari di gereja, di rumah tangga, dimanapun yang ada sekarang yang berpersoalan apa? Apa? Firman Tuhan saya katakan, kalau pikiranmu bermasalah, gak akan pernah bisa tembus. Tadi ada orang pagi-pagi kalau udah curhat, Bu Pendeta, ini kok ada ini kok masalah hati Bu Pendeta, ini kok ini. Kalau masalah hati harus dikalahkan kenapa? Apa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada seseorang bermasalah hati dan seorang tidak bisa bicara, kalau harus kalahkan kenapa? Lutut yang berdoa. Kepala lawan kepala, tak akan bisa, saudara. Be careful. Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi perlengkapan senjata Allah yang melindungi pikiran dan segala bentuk keraguan, ketakutan, tipu muslihat. Hati-hati saudara. Lagi bahagia-bahagia makan mie ayam, tiba-tiba telepon dari seseorang. Mana begini, nggak tahu dia dengar dari siapa. Apa yang terjadi? Mie ayam yang tadi sirup-sirup enak, makan enak, mulai hilang rasa. Betul? Mulai habis. Mulai apa? Mulai nggak enak. Perhatikan saudara. Saudara harus melindungi pikiranmu. Semua bilang melindungi pikiran. Pelindung kepala yang paling keras di dalam peperangan itu adalah ketopong. Gak akan pernah bisa ketebus. Tahu ketopong itu terbuat dari besi, makanya berat. Dia gak akan pernah bisa tembus. Ketopong adalah topi pelindung kepala keras dan kaku dipakai peperangan. Tapi ini dipakai sebagai hiasan supaya saudara boleh selamat. Semua bilang saya mau selamat. Saudara harus gunakan ini. Perhatikan, yang iblis serang adalah apa? Tadi yang kedua, identity saudara. Kalangannya. Masa orang Kristen kamu harus mengalami begini? Udah. Nggak usah berkumpul lagi dengan orang-orang Kristen. Semua mereka orang-orang jahat kok, bukan orang-orang yang benar. Yang ketiga, iblis memutarbalikkan isi firman. Amin. Amin, saudara-saudara setuju betul? Kalau tadi dia menentang. Nah, persoalannya kalau dia langsung tentang, kita langsung tahu. Tapi kalau dia putar balikan, ini. Kalau kamu tidak mengerti firman Tuhan, tidak dengar firman Tuhan yang didengarkan, semua berita buruk, kabar negatif yang selalu didengar, mana bisa firman Tuhan tinggal dalam hati saudara, tinggal dalam pikiran saudara. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Boleh jawab? Tipu muslihat iblis itu gampang menembus engkau. Dia bisa mengutip firman Tuhan yang langsung. Sayang, kalian belum lahir di dunia. Nenek buyutmu 100 keturunan ke atas itu dia sudah serang. Jadi kalau model kayak Moni, kayak kita begini, jangan kira pendeta lagi separuh malaikat. Oh enggak, pendeta juga manusia. Tetapi saya lebih memilih mengikuti apa yang Tuhan katakan. Amin. Saya lebih memilih untuk menundukkan diri. Pendeta Amerika, gaya Amerika, ngapain kita pusing-pusing dengan orang punya rumah tangga? Bodoh amat lah, mau mati kayak mau apa kayak. Yang penting saya hari Minggu kegiatan sosial semua jalan. Saya nggak peduli kamu mau saling berantem kayak mau pusing mau apa. Itu yang
iblis selalu taruh dalam pikiran saya. Kamu kan pendeta bukan pendeta Indonesia, kamu pendeta Amerika. Pendeta Amerika itu jam 8, jangan coba kamu telepon. Coba kamu telepon kalau dia mau angkat. Pendeta Francisca jam 2 pagi tuh itu nggak telepon. Ibu tahu ibu rumah ini karena jam 2 pagi. Masa kita jawab? Kita pendeta Amerika ya? Jangan dicoba-coba tak masuk kemari. So bilang saudara sayang hari Senin itu ibu libur. Ada yang buka pintu, ibu. Hei, kita pendeta Amerika. Jadi jangan saudara pikir saya nggak pernah dicobai, sering dan selalu dan kemanapun. Belum setan-setan, suara setan dari kanan kiri muka belakang. Saudara, tipu muslihat iblis itu dia bisa mengutip firman Tuhan. Kan kamu perlu healing. Pendeta juga kan perlu soul care. Satu kali saya duduk di kaki saudara. Tanya Yesus, kamu betul nggak perlu soul care? Selama Yesus melayani di dunia perlu soul care nggak dia? Kan ada banyak sekarang digaungkan kan? Ada banyak tulisan-tulisan bagaimana soul care hamba Tuhan yang overburden, healing. Saya dapat kuncinya. Karena semua orang tanya, Pendeta Fris, kenapa kamu begini, kenapa kamu berani dan sebagainya. Saya cuma bilang apa? Karena saya dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh menguatkan saya. Amin. Karena kalau saya mengandalkan kekuatan manusia saya, sami mawon, ngana jual kita, mana kira kita nggak boleh marah. Gerawin juga tahu. Mana kira kita nggak boleh marah. Saudara, setan mengutip banyak firman Tuhan. Setan mengutipkan firman Tuhan Mazmur 91:11-12 pada Yesus. Dalam upaya membujuk Yesus untuk bertindak dalam daging dan mengikuti dagingnya daripada mengikuti roh. Tapi setan gagal. Karena gagasan Mazmur 91:13. Kan katakan begini, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu kan referensi bahwa referensi binatang ini adalah musuh yang ganas dan berbahaya. Iblis diumpamakan sebagai singa dan ular. Kemudian Mazmur 91, dia bilang begini, kan Tuhan akan melindungi dan menguatkan hamba-hambanya, dan mereka akan dan malaikat akan mengalahkan musuh. Dia bisa memutar balikan firman Tuhan kalau kamu nggak mengerti. Sekarang kita melihat tipu muslihat iblis saat-saat ini dalam bentuk apa? Menurut saudara dalam bentuk apa? Hah? Apa? Entertainment? Infotainment? Kabar buruk? Berita, Facebook, Instagram, apa lagi? Google, YouTube, dan saudara akan mengutip ayat-ayat Alkitab dengan memilih teologi kemakmuran, ya kan? Menggunakan firman-firman Tuhan yang menurut saudara sukai. Sudah jauh pikir-pikir di gereja Pendeta Francisca soal khotbah marah-marah, singgung-singgung. Lah, jangan marah saya dong, saya kan cuma mengulang firman Tuhan. Malah firman Tuhan yang menulis. Memang anak Paulus kurang ajar sekali ngene ini bilang orang begini. Bilang begitu dong, jangan saya kan cuma mengutip dan mengulang, kasih tahu. Saudara, dia mampu memutarbalikkan agenda Tuhan, diputarbalikkan agenda pribadimu. Dia bisa menggunakan ayat-ayat dengan konteks-konteks tertentu untuk menegaskan bahwa Alkitab firman Tuhan itu salah. Dan akhirnya sebagian besar jemaat menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari tipu muslihat iblis. Padahal iblis bisa bekerja kalau saudara apa? Mau. Bagus sekali Dikenda jawab di depan. Iblis dapat bekerja kalau saudara? Jangan terlalu banyak tengking-tengking iblis. Kalau ada godaan lari, jangan bertanam. Kita kok pendeta? Pokoknya kamu bikin bertobat tuh dua sana. Pokoknya kita mau hari-hari
dari coba-coba berakhir dengan tatangkang mana sayang. Taiko. Makanya cara terbaik Alkitab bilang, berdua lebih baik daripada seorang diri. Supaya ketika yang satu lemah, yang satu dapat. Jangan setel jago, karena cuma ada dua model manusia di dunia ini. Tahu gak setel? Denny tahu. Setel jago, setel tahu setel dan setel tahu. Semoga saudara di bagian tahu setel. Amin, keras-keras. Tahu setel semua. Yang keempat, kalau tadi dia bilang apa tadi? Memutarbalikkan firman Tuhan. Dia coba bikin yang lain, tandingan, firman tandingan. Firman bohongan, ya masalahnya firman benaran yang dibaca, tapi dalam konteks yang salah, yang dimuncul oleh lebih palsu banyak. Yang keempat, dia menawarkan alternatif yang menggiurkan selain ketaatan, selain kedekatan dengan Tuhan. Jadi skema atau tipe mukjizat ini digunakan dalam pencobaan Yesus untuk menghindari kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar taat dan melekat dengan Tuhan. Semua bilang melekat dengan Tuhan. Liciknya setan, dia tahu lebih baik untuk menyarankan supaya rencana keselamatan Yesus bagi saudara dikembalikan ke surga. Bukan buat saudara. Nanti kok, nanti juga. Dia selalu menawarkan alternatif yang lain. Perhatikan dalam pencobaan, dalam skim ini ya. Lukas 4:57 membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Perhatikan, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik. Ini tipuan. Yesus yang ada anak Allah, dia bilang dia yang punya kuasa. Berkali-kali saudara gak mengerti bagian ini, tapi ini yang coba iblis tanamkan dalam pikiran. Dia tahu saudara anak Tuhan. Dia tahu saudara berhak atas demi Tuhan. Dia tahu saudara hidup dalam kemenangan. Dia tahu tidak ada yang dapat menyentuh roh dan tubuh kita. Tapi dia bilang, sekali-kali aku bisa menyentuh engkau, lebih baik kamu menyerahkan diri. Hanya gak heran, di banyak belahan dunia yang lain, setan diajak berteman, bergaul karib. Saya mau bilang tanda-tandanya jelas. Kalau saudara melakukan hal yang benar dan saudara tidak pernah disalahkan, digoda, mungkin saudara sementara masuk dalam trapnya. Karena kalau saudara mengarah kepada kebenaran dengan Tuhan, iblis gak suka. Dia akan menyerang saudara. Pendeta, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kita punya suami, kita punya anak, kita punya saudara ini, tapi ini itu. Sabar saudara, semua bilang sabar. Semua mengalami hal yang sama. Yesus pun mengalami hal yang sama. Saudara, godaan ini ditujukan kepada kemanusiaan, anak manusia, Yesus. Dan dia tahu rasanya seperti apa. Dia tahu duri di tangan dan kakinya yang ditombak, lambung yang ditombak, kakinya yang dipaku dan tangan. Dia tahu sakit itu. Tetapi kebaikan yang perlu kita ingat, atau apa menjadi kemenangan kita, roh menguatkan kita. Ini bukan tentang kita, semua bilang ini bukan tentang saya. Ini tentang Yesus. Setan selalu menawarkan kompromi kepada kita. Bagaimana Yesus bisa menyelamatkan dunia? Kita berjalan pintas aja. Salah satu tipu muslihat yang paling jahat adalah kemampuan menawarkan kompromi dan mencemarkan nama Tuhan. Kompromi yang dilakukan mengatasnamakan hal-hal yang terdengar rohani. Iblis tahu dia tidak bisa menyerang orang-orang yang sudah dewasa dengan serangan langsung terhadap nilai dan keyakinan mereka. Maka dia menyelinap melalui pintu belakang.
berpura-pura menjadi teman dengan alternatif yang masuk akal. Contoh ya, sudahlah kita kan sudah di Amerika, memang secara teknis kita nggak boleh tinggal sama-sama dengan tapi pacar. Contoh ya, pacaran-pacaran ini anak-anak muda. Apa-apa di Amerika kan memang biasa, kita harus tinggal sama-sama dulu masih pacaran. Ya, daripada sendiri-sendiri bayar mahal, kos mahal, ya kan? Sama-sama aja kan nggak apa-apa. Perlahan-lahan dia mulai menawarkan alternatif yang lain. Sudahlah, nggak perlu pergi gereja, menjadi kelihatan rohani, terhubung dengan anak-anak Tuhan yang plan-plan Tuhan, yang kadang-kadang juga mereka yang jahat. Ya? Kamu kan bisa berdoa kepada Tuhan. Orang di hutan saja kok Tuhan bisa bicara dengan orang-orang yang mencari Dia. Kan di gereja juga banyak orang-orang munafik. Jangan usahlah terlalu menjadi orang benar. Kita harus waspada terhadap tipu muslihat iblis seperti ini, menawarkan alternatif yang lain. Padahal kita bilang persekutuan dengan umat Tuhan akan menguatkan kamu, support sistem kamu. Saudara, iblis bekerja di gereja dan gereja mudah tertipu. Kita harus berhati-hati, semua bilang harus berhati-hati. 1 Timotius 6 ayat 3-5 bilang begini, saudara, dengarkan baik-baik. 1 Timotius 6 ayat 3-5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat yang diperkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Hati-hati, saudara. Banyak orang yang hadir, dia pintar bersilat kata, tapi kalau yang hasilnya adalah percederaan, curiga, fitnah, kemarahan, cekcok. Apakah itu dari Tuhan? Apa itu dari Tuhan? Perhatikan orang-orang yang suka ikut campur. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ternyata di Alkitab banyak jelaskan. Ada orang-orang yang memang terlahir sebagai pengacau. Saya berdoa jemaat Reform Church itu tidak ada. Di mana-mana ada dia kacau. Tapi saudara harus jadi orang-orang di mana-mana ada kamu, di situ ada damai. Alkitab bilang itu Calvin P. ayat Al-Falah. Apa kata? Jika hal itu bergantung kepadamu, di mana kata itu? Hah? Di mana? Kuat. Terung P. Pastor Dwi ini. Jika hal itu bergantung kepadamu, usahakanlah untuk menciptakan damai dengan semua orang. Jika hal itu bergantung padamu. Sudah tahu sumber konflik. Mungkin dia lagi bicara karena dia lagi dalam keadaan capek. Mana tahu? Pendeta Francisca dia bilang, mana ini kurang ajar. Dia cuma ada dengar tuh kurang ajar di belakang. Ini cuma contoh. Sudah tahu ini orang lagi berantem. Karena kan orang-orang kadang-kadang kan supaya mencari perhatian. Dia tahu ini lagi baku musuh. Di sebelah sini dia bela yang ini. Di sebelah sana dia bela yang itu. Memang ada beda sangnya memang. Sangat-sangat tajam. Tidak ada di Reform Church tajam. Amin. Hati-hati. Perhatikan saudara. Ini orang-orang ini yang akan membuat kehancuran. Be careful, be careful. Semua bilang be careful. Hati-hati saudara, hati-hati. Orang-orang banyak dipakai setan, ada pesina di situ. Sudah tahu pesina, tapi orang suka dan dielok-elokan. Sahabat yang baik,
Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sahabat yang baik, dia akan menghantam daripada ada yang mencium. Apa kata firman Tuhan itu? Ada yang mencium dengan bertubi-tubi, tapi mendatangkan anak tidak kita kasihnya. Atau sahabat tawarin seserci. Saudara, perhatikan, ada yang para penggoda. Semua merupakan bagian utama dari setan untuk melemahkan dari dalam. Jemaat ini, pendeta pun takut. Saya bilang dari mimbar ini, saya pendeta Francisca tidak takut ditinggalkan oleh siapapun. Amin. Saya tak takut tinggalkan siapapun. Yang penting saya punya Tuhan. Kalau bilang mereka suami sopernale, kami gak pernah takut. Semua orang boleh tinggalkan kami. Yang penting ada Tuhan. Saya berani bilang yang benar. Saya gak takut kehilangan jemaat. Saya lebih takut kalau saudara jiwanya hilang. Kalau saudara masih ada dengan saya, salah-salah kamu bilang, bajelas jo, kalau sini mau, tamu susah semua cuci tangan, bajau jo, kok hilang. Daripada kita maju kena, mundur kena, Tuhan bilang, kuberikan mereka ke tanganmu. Perhatikan jiwa mereka, jangan sampai dicuri iblis. Tuhan, dorang tuh bapi jauh. Siang malam saya menangis untuk mereka dan jiwanya supaya tidak tercemarkan. Walaupun itu pilihan. Kita bilang supaya tak berdosa, jelas jo, nyanak masalah, pergumulan, persoalan, apapun itu. Kalau saudara datang pada Yesus, ada yang keluar atau tidak? Ada yang keluar atau tidak? Saudara perhatikan tipu muslihat iblis. Dia akan melawan semua orang yang mau mengikut Yesus dan mau menggunakan perlengkapan senjata Allah dan menyerang si jahat. Dengan apa? Dengan saudara memuridkan orang lain, kau sementara menyerang si jahat. Dengan engkau bawa orang lain melekat dengan Tuhan, kau sementara menyerang si jahat. Dengan membuat rumah tangga pulih, kau sementara menyerang si jahat. Dengan membuat rumah tangga pulih, tidak bercerai, anak-anak diberkati Tuhan, anak-anak generasi muda dibuat militan dengan Tuhan, bukan dengan organisasi. Saya ingin anak-anak cucu kita, mereka boleh berdiri tegak di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya di Amerika ini. Hati-hati saudara, 12 tahun mereka sudah dikasih kondom, 13 tahun sudah diajarkan. Hati-hati dengan anak-anak kita. Mereka sudah biasa dengan marijuana, dengan di usia-usia teenager. Kalau engkau tidak bawa mereka ke gereja, engkau akan gigit jari ketika suatu saat generasi mau dihancurkan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Saya sudah bilang di men's camp kemarin, men's group, di mana istrimu? Saudara pikir saya yang bilang, itu Tuhan yang bicara. Di mana istrimu? Laki-laki yang sejati, yang adalah anak Tuhan, yang adalah pria men's of God, kamu akan berdiri tegak. Istriku ada di hadapan Tuhan. Dia mencintai engkau Tuhan. Anak-anakku ada di hadapan engkau Tuhan. Dia mencintai engkau. Maka engkau, bapak-bapak, kau pria yang perkasa di bumi. Amin. Ketika istri datang, Tuhan tanya, mana kamu punya suami? Dia sudah membawa aku melekat dengan engkau Tuhan. Aku akan menolong dia supaya dia tidak tergoncangkan. Ini istri-istri, pria lagi lemah, bodoh ngana, biongo ngana, pikir jo ngana nyanyi dah. Penolong itu setan. Saudara, mulai dari hal-hal kecil. Paycheck, kalau suami serahkan, cium pada dia, terima kasih sayang. Jangan bagi, cuma ini, mana tuh lain? Haleluya. Saudara, tipu muslihat iblis hari-hari. Dia membawa engkau melupakan tanggung jawab. Ingat tak isu itu masih tuh pendeta bawa anak-anak ke gereja. Kau nggak ada apa? Kan suami ini ada antar kita,
coba kalau kita palaingin udah ubor. Ini suami jadi alasan, istri jadi alasan. Tapi istri buat nak mau masak apa kita solapan kita kalau yang lain mau boleh. Siapa yang Tuhan tolong yang itu. Satu kali nafas dia tahan, coba tahan nafas. Ibu pendeta, kita mau susah nafas. Ibu pendeta datang berdoakan. Kok kita bukan Tuhan, ternyata Tuhan sendiri anak. So 5 minggu ada tentang gereja kok bagaimana? Nafas satu kali Tuhan tarik sedikit. Haleluya. Amin, saudara. Amin. It's true. Mazmur 37:23-24 bilang. Semua boleh bilang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mike sebelum naik lagu. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. sebab Tuhan Menopang. sebuah lagu itu